Halo sahabat obrolan ibu-ibu, apa kabar? Saya Teresa Wina dan rekan saya Giovanna Sagita senang sekali bisa bertemu kembali di awal tahun 2025 ini. Semoga semakin banyak berkat Tuhan dicurahkan untuk kita dan keluarga. Kalau Anda masih ingat, kita kemarin berbicara tentang bagaimana kita menciptakan home sweet home. Ada 2 episode yang sudah kita bicarakan. Ada yang pertama adalah bagaimana kita membina hubungan antara menantu dan mertua, bagaimana supaya tercipta hubungannya harmonis. Lalu yang kemudian yang kedua adalah edisi tentang bagaimana kita membina hubungan yang juga bisa harmonis antara orang tua dan anak, semuanya untuk menciptakan home sweet home. Dan kali ini kita akan bicara tentang apa ini, Gio? Iya, episode kali ini membahas series yang mana nih, Wina? Masih ada satu lagi poin yang tidak kalah pentingnya dan mungkin makin banyak saat-saat ini yang bikin keretakan dan sebagainya adalah hubungan antara suami dan istri, hubungan dalam pasangan, dalam keluarga. Nah, kita akan bicara tentang itu, kita akan ngobrol banyak apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita cegah, dan kalaupun itu sudah terjadi, bagaimana kita mengatasinya. Nah, Gio, silakan diperkenalkan narasumber yang akan memberikan masukan banyak untuk kita hari ini. Iya, jadi sahabat obrolan ibu-ibu sudah hadir bersama kita hari ini Ibu Lindawati Pilap. Beliau adalah seorang pewarta dan pengajar. Seperti biasa, Ibu Lindawati, selamat datang. Ya, terima kasih Bu untuk kehadirannya. Tidak bosan ya Bu ya untuk jadi pembicara buat kita semua, buat obrolan ibu-ibu. Bu Linda, ini kan kita sekarang ngomongin soal suami dan istri. Nah, lalu kalau kita dengar-dengar akhir-akhir ini ada banyak pasangan yang muda, bahkan yang mungkin baru beberapa hari menikah, katanya itu udah datang ke pastor gitu. Mulai berkeluh kesah, lalu bahkan ada yang, pastor kami mau cerai gitu, padahal tuh baru beberapa hari pesta besar dan macam-macam gitu kan. Nah, lalu ada macam-macam ya gitu ya kalau dengar-dengar cerita tentang hubungan suami dan istri itu, kayak misalkan dari apa Win contohnya, kasus yang ringan, sepele, dari yang ringan yang berat. Dari yang ringan kan suka kadang kalau orang bilang, aduh kalau makan itu ya habis itu piringnya digeletakin, nggak mau dibawa yang rapi kah atau apa gitu. Atau misalkan ada yang suka, orang kan suka bilang tuh yang handuk basah lempar aja. Itu kan dari yang pencet odol juga. Nah, itu kan yang ringan-ringan tapi bisa jadi kesel gitu ya. Lalu ada lagi yang sampai yang cukup berat, gitu-gitu. Iya. Nah, kalau yang dari kejadian-kejadian itu, kita kan kadang mau diam aja juga kayaknya berat gitu ya Bu ya. Lalu tapi kalau mau pisah kok pisah gitu, apalagi kalau sudah sampai punya anak ya Bu ya. Ada cerita padahal pasangan muda ini tentunya juga sebelumnya sudah pernah kursus pernikahan, membangun rumah tangga itu ya, sudah ada persiapannya. Iya. Terus sudah pacaran sendiri, kenal pilih sendiri. Kalau yang kejadian yang yang agak berat itu mungkin seperti yang karena keadaan yang memaksa seperti itu ya, bisa jadi seperti waktu pandemi itu kan banyak juga suami yang harus kehilangan pekerjaannya, di PHK. Ataupun suami yang awalnya sebagai pencari nafkah tapi kemudian tiba-tiba sakit, menderita sakit keras sehingga harus istrinya yang ambil alih berperan sebagai pencari nafkah. Ya. Itu kadang-kadang kan ya kalau istrinya maksudnya tanda petik rela gitu ya Bu ya, ambil alih, lalu dia ya udah karena ini sekarang lagi kondisinya begini ya udah aku aja gitu. Tapi kadang-kadang ada juga kita dengar ya yang terus mempersalahkan keadaan, nyalahin suami, kamu kok gini kenapa enggak bisa kerja, macam-macam. Jadinya malah enggak selesai masalahnya, malah nambah masalah, ribut gitu. Oke, ya. Nah, tadi kan Bapak Ibu semua yang di YouTube kan dengar ya, bahwa akhir-akhir ini banyak sekali pasangan muda, atau mungkin juga bukan pasangan muda, minta anulasi sama pastor. Iya. Kenapa bisa terjadi ini? Tadi udah diungkapin semua ya, penyebabnya bisa KDRT, kekerasan, bisa juga keluarga ikut campur, bisa juga karena masalah gak cocok katanya gitu ya, sifatnya gitu ya, atau ada perselingkuhan atau masalah ekonomi. Nah,
harus diingat bahwa pernikahan Katolik itu adalah pernikahan yang monogami. Monogami itu artinya tidak terceraikan, ya. Makanya ketika pasangan ini mempelai ketika diberkati oleh pastor, setelah selesai diberkati pastor maka akan bilang begini, yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Nah, ini kan kata-kata ini kan diambil dari ayat kitab suci. Jadi nggak sembarangan ya istilahnya. Kita bisa lihat di Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6 bilang begini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun itu istilahnya. Makanya dikatakan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Gitu ya. Satu. Artinya apa? Kalau kita waktu kita belum menikah, ya kita bawa ego kita sendiri. Betul ya? Tapi kalau kita udah menikah, dua menjadi satu. Artinya kita harus menjadi satu kata, satu seia, sekata, sehati, sepikir. Harus seperti itu. Harus bisa mengimbangi dan memahami, harus saling istilahnya begitu ya. Harus menjadi satu dalam tujuan, dalam apapun gitu ya, harus menjadi satu kasihnya gitu ya. Karena Tuhan itu benci perceraian. Itu juga ada di dalam kitab suci. Saya bahas ini dulu ya, karena ini penting sekali yang kadang kita sebagai umat Katolik kadang kita tidak mengerti. Yang penting ya udah diberkati, udah selesai gitu. Tapi ke belakangnya itu bagaimana? Nah, saya bacain dulu di Maleakhi 2 ayat 15 sampai 16a. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia kepada istri dari masa mudanya. Dan sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi di dalam kitab suci aja sudah dikatakan bahwa Tuhan itu minta kita jaga diri. Jangan sampai kita nggak setia terhadap istri maupun suami di masa muda, dari masa muda kita yang nemenin kita. Karena zaman sekarang yang selingkuh bukan laki-laki aja loh ya, bukan laki-laki aja loh yang selingkuh ya. Sekarang trennya justru wanita yang juga ikut selingkuh gitu ya. Jadi kesetaraan gender ada juga ya di perselingkuhan. Iya, kalau zaman dulu kan kayak yang selingkuh laki-laki. Zaman sekarang udah berbeda ya, yang selingkuh juga wanita. Makanya masih ingat nggak nih janji pernikahan dulu nih? Mau Gio maupun Wina, ingat nggak? Ingatnya cuman apa itu? Ingatnya dalam untungan malam, sehat dan sakit. Iya. Ya, rata-rata kan orang begitu ya kalau ditanya, apa sih janji pernikahan kalian dulu gitu? Ya, pokoknya kata waktu kita ucapin harus setia dalam untung dan malam, dalam sehat dan sakit. Nah, kebetulan kan saya ini lagi nyusun buku pernikahan keponakan saya. Jadi baru lengkap ya gitu ya. Jadi saya bacain ya. Saya memilih engkau misalnya menjadi suami saya atau istri saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu. Untuk setia mengabdikan diri kepadamu, baru yang tadi dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, saya mau mengasihi, menghormati engkau sepanjang hidup saya. Mengabdikan diri itu kan dalam banget ya, kita itu betul. Kita kayak menyerahkan semuanya. Iya, kita jadi abdinya. Kalau suami jadi abdinya istri, istri jadi abdinya suami. Betul, saling menghambakan diri jadinya istilahnya. Misalnya kalau zaman sekarang bilangnya bucin gitu ya, budak cinta gitu ya. Jadi istri jadi budaknya suami, suami jadi budaknya istri kalau dalam bahasa kasarnya gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa halusnya mengabdikan diri. Mengabdikan diri berarti hidup kita diperuntukkan selamanya untuk pasangan kita. Nah itu kalau zaman sekarang kan kayaknya kita kayak tadi ya Gio bilang soal kesetaraan gender. Jadi kayaknya kan kepengennya setara nih, jangan minta diteladenin misalkan gitu kan. Wah, ternyata harus mengabdikan diri. Mengabdikan diri, berarti kita memberikan diri kita seutuhnya, tanpa pamrih, nggak hitung-hitungan. Misalnya, aku terus nih ya yang urusin rumah ya, aku terus nih ya yang ngangkatin kamu punya baju kotor gini-gini. Kan kita mengabdikan diri, nggak boleh hitung-hitungan kayak begitu. Nanti suaminya juga bisa ngomel kan. Ya saya terus yang cari duit. Saya cari duit. Nah, kamu yang pakai terus. Kamu yang kabur uang terus gitu ya. Uangmu. Kalau saling cari kesalahan nggak ada selesainya ya. Iya. Nah itulah
arti dari mengabdikan diri. Jadi kita memberikan diri kita seutuhnya, sepenuhnya, seluruhnya gitu ya, tanpa pamrih, nggak hitung-hitungan, dan kita menundukkan diri untuk taat, patuh satu dengan yang lainnya. Tapi nggak gampang pasti ya, kamu bayangin maksudnya kalau misalkan kayak gitu. Nah, apa ya maksudnya caranya supaya kita bisa kayak ya udah rendah hati, rela untuk mengabdikan diri gitu. Saya belum kasih dulu tips ya, karena ini saya masuk kasus lagi ya. Okay. Jadi saya pernah konselingin satu pasangan suami istri ya, yang pertama konseling sama saya istrinya. Jadi istrinya tuh udah bingung mesti gimana, rasanya dia udah ngalah terus sama suaminya. Jadi mereka dulu itu hidupnya berkelimpahan. Tapi mereka karena saking baiknya sama orang, mereka ditipu beberapa kali. Dan sampai akhirnya suaminya ini jatuh sakit. Sakitnya parah sekali. Tetapi dalam kondisi sakitnya ini, suaminya itu bukannya baik atau apa ya, suaminya nih malah galak sekali gitu ya, pokoknya kayak menindas gitu sama istrinya, udah gak nyari kerja, yang nyari kerja istrinya, yang tadinya nyonya kaya dia harus kerja di restoran gitu ya istilahnya. Jadi istilahnya, tapi istrinya puji Tuhan ya, dia karena ikut kegiatan gereja dia bisa sabar, ngeladenin suaminya yang marah, kadang dilempar makanan kalau dia nggak suka, pokoknya maki-maki, kata-kata kotor semua keluar. Itu benar-benar diuji ya, diuji. Bu Linda ya. Tapi dia benar-benar mengabdikan diri. Mengabdikan diri untuk suaminya. Dia yang banting tulang nyari duit buat anak-anaknya. Sampai akhirnya dia nggak tahan, dia nggak kuat. Akhirnya dia konseling. Gitu. Dia bilang dia rindu sekali suaminya tuh mau dilayani, mau didoain. Mau kembali lagi sama Tuhan. Karena nggak mau ke gereja dan lain sebagainya. Dan akhirnya Tuhan jawab doanya dia. Saya bilang sama dia, Ibu, kalau suaminya belum mau, nggak usah dipaksa. Kita doain aja terus. Masa sih Tuhan tidak bekerja? Kayak Santa Monica ya, Bu ya? Betul, kayak Santa Monica. Akhirnya Tuhan jawab setelah berapa bulan ya? Hampir setengah tahun. Setelah itu, habis konseling sama saya, setengah tahun kemudian. Ya, untung nggak lama. 13-an tahun kayak Santa Monica. Tapi kan dia menderitanya puluhan tahun. Dari anak kecil sampai anaknya udah kerja. Oh, itu lama. Lama, sakitnya itu lama. Sakitnya itu lama sekali. Hebat ya si ibu itu. Iya. Terus akhirnya suaminya minta ada pendoa. Akhirnya saya datang ke sana. Saya bacain firman, saya nyanyi lagu pujian, dia ikut nyanyi gitu ya istilahnya. Terus dia nangis, dia bilang, Ibu saya mau bertobat, dia bilang gitu. Saya udah jahat sama istri saya, dia bilang gitu. Ternyata itu saat terakhir. Setelah saya layani, doain dia ngaku dosa, dia minta ampun sama istrinya, dia peluk-pelukan, nangis gitu ya. Terus minggu depan saya dapat kabar dia dipanggil Tuhan. Tapi perjuangan istrinya nggak sia-sia ya? Perjuangan istrinya nggak sia-sia. Dipanggil Tuhan setelah mungkin dari dianya sendiri mengalami pertobatan, rekonsiliasi juga ya, Ibu Linda. Iya, karena Tuhan itu kan selalu tepat pada waktunya menyelamatkan umatnya. Ini bisa jadi contoh yang menguatkan. Kadang-kadang kan kalau itu kan bertubi-tubi ya, ekonomi sudah nggak, istri harus jalan sendiri, lalu ngurus kesehatannya suami, ngurus anak, tapi dia tetap setia gitu ya, Bu ya. Kadang-kadang kadang-kadang kan mungkin pas pada saat masih perjalanan belum suaminya baik, itu kan berat pasti buat si istrinya kan. Nah, tapi ini semoga jadi contoh buat sahabat obrolan ibu-ibu untuk tetap kuat gitu ya, tetap mengabdikan diri. Ya, tetap mengabdikan diri. Baik para istri maupun para suami. Mungkin ada juga para suami yang punya masalah, pergumulan dengan istrinya juga gitu ya. Ada loh, itu saya melihat satu orang, istrinya yang sakit. Suaminya tuh ngurusin sendiri, dari nggak tahu sekarang masih hidup sih, tapi dia yang turun tangan ngurusin sendiri, mau dia si suaminya ya. Ya, berarti suaminya mengabdikan diri dia ya istilahnya. Jadi janji pernikahan itu kan janji setiap pernikahan itu perjuangan seumur hidup. Iya. Makanya nih untuk para anak-anak muda nih ya, harus buka mata lebar-lebar saat pacaran ya. Jangan tutup mata, buka mata gitu ya. Karena masa pacaran itu masa promosi ya. Semuanya bagus. Masa promo. Jadi yang
dikasih lihat itu yang baik-baik saja gitu. Setelah menikah baru terkaget-kaget gitu ya. Kalau gampang marah diredam dulu, sabar dulu. Iya kan pikir nanti bisa berubah, nanti kalau nikah bisa berubah. Biasanya kan pikiran kita begitu ya, waktu masih muda ya, ngalamin kan. Padahal kan nggak mungkin ya Bu Linda kita merubah karakter atau sifat seseorang ya. Iya betul. Kita yang harus ngerubah diri kita lebih dulu gitu ya. Nah waktu ngomongin soal pacaran ini ya, kan tadi harus lihat gitu, harus lihat. Nah lihat apa sih yang mesti apa Bu Linda? Yang mesti dilihat? Kalau ada tanda-tanda atau red flag apa nih, kita nggak usah terusin gitu. Oh ya, boleh nih ya tips ya buat yang anak-anak muda ya, kalau yang lagi sedang nonton gitu ya. Jadi kalau lagi pacaran, kita jangan selalu isi dengan jalan-jalan, makan, nonton, pokoknya yang happy-happy kegiatan berdua melulu. Tapi kita nggak lupa gitu loh untuk mempelajari, mengenal karakter pacar kita. Jadi kita mesti kenalin nih pola pikirnya dia, karakter sikapnya dia kan bisa kelihatan dari cara omongannya gitu ya. Berisi gak nih omongannya nih istilahnya gitu ya. Ada prospek masa depan gak nih ngomongnya gitu. Terus kenali juga keluarganya gitu ya. Lihat pada saat dia bekerja itu, kita bukan lihat jabatannya, bukan lihat kantongnya ya. Jadi maksudnya dia nih tipe rajin atau malas. Bekerja itu tipe rajin atau malas. Ngeluh nggak tentang pekerjaannya atau dia punya semangat mau bangkit lagi dan segala macamnya, kita bisa lihat. Terus kalau misalnya tadi ciri-cirinya apa ya? Nah ini saya pernah nangani satu anak muda gitu ya. Jadi dia pacaran gitu ya. Tapi waktu saya ketemu dengan dikenalin ya pacarnya gitu ya, saya ngelihat nggak tahu ya, mungkin insting atau apa ya, insting orang yang udah pengalaman, udah hidup lebih lama, yang hidup lebih lama gitu ya, udah setengah abad gitu ya. Nah jadi saya begitu dikenali sama pacarnya ini, saya ngelihat, waduh kayaknya pacarmu ini ringan tangan ya gitu istilahnya. Tahu dari mana gitu istilahnya. Buat saya sih biasa aja gitu. Terus saya tanya, kamu pernah lihat dia marah? Bikin dia marah. Pernah nggak lihat dia marah? Kamu bikin dia marah? Oh pernah Ci, dia bilang gitu. Saya panggilnya kan Cici gitu ya, biar muda terus gitu maksudnya. Pernah Ci gitu kan. Waktu dia lagi marah sama saya, dia bisa naik mobil nih ya, dia bisa ngebut. Dia ngebut. Terus kalau dia udah kesel, dia banting dashboard. Dia pukul dashboard gitu ya. Terus saya bilang sama dia, ini lagi pacaran. Dia nggak mungkin pukul kamu, karena lagi masa promosi. Lagi masa promosi ya. Jadi yang baik-baik aja. Tapi kalau kamu udah jadi sama dia, nikah sama dia, pasti dia bisa ringan tangan. Saya bilang. Dan akhirnya puji Tuhan ya, karena keseringan pacarnya kalau marah kayak gitu, akhirnya dia putusin. Puji Tuhan gitu ya. Jadi kalau yang itu tanda-tanda awal, kalau besok-besok dia bisa KDRT. Bisa lebih parah lagi ya, gitu karena ya. dia tidak bisa penguasaan diri. Penguasaan diri atas emosi tadi itu atas ya. emosinya, dia tidak bisa manage ya, dia punya amarah dan lain sebagainya. Kalau latar belakang keluarga gimana tuh Bu Linda? Seperti orang zaman dulu bilang periksa dulu bibit bebet bobotnya. Iya, itu bisa juga sih ya istilahnya. Tapi tergantung nanti dari anak ini ya. Anak ini datang ke orang yang aktif istilahnya dengan Tuhan atau tidak gitu. Karena ada juga yang istilahnya kan memang zaman dulu kan begitu ya, bibit bebet bobot. Aduh jangan menikah sama yang keluarganya tuh berantakan gitu ya istilahnya. Papa mamanya misalnya papanya kawin cerai, main perempuan terus segala macam. Nanti kamu punya rumah tangga nanti kayak begitu juga. Ya bisa juga kejadian. Ya, karena kan anak melihat apa yang dicontohkan orang tuanya. Kecuali anak ini memang udah di dalam Tuhan. Kalau dia udah di dalam Tuhan, dia aktif pelayanan, dia aktif berdoa segala macam gitu ya, religius gitu ya. Ya dia bisa mematahkan hal-hal seperti itu yang buruk di dalam keluarganya. Gitu. Tapi kalau dia tingkah lakunya juga mirip-mirip papahnya gitu atau mamanya, ya bisa jadi gitu. Jadi mesti ngelihat juga nggak selalu kehidupan rohaninya. Kehidupan rohaninya sih calon pasangan. Calon pasangan ya istilahnya. Gitu. Emang sih kalau terus kalau itu terus
calon mertua ngelihat calon menantu itu berarti juga mesti ngelihat gitu ya, Bu? Iya, lihat kehidupan rohaninya. Gitu. Makanya kan sebetulnya kalau misalnya bisa dibaca ya, ini nanti baca di rumah aja ya. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 7 panjang soalnya. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 7. Ini ada nasihat untuk menjadi istri, ada nasihat untuk menjadi suami. Kalau nasihat untuk menjadi istri, kalau di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 3 sampai 6 kalau yang untuk istri ya, itu harus memang tunduk sama suami. Terus harus menaruh pengharapannya sama Tuhan. Kan balik lagi kan, Tuhan lagi kan. Terus tidak menarik penampilan orang luar dengan berdandan yang berlebihan. Itu ada tuh istilahnya. Detail gitu ya, detail ya, nggak menghamburkan uang dengan beli emas, beli baju-baju indah gitu. Itu ada tuh, nanti tinggal dilihat nabung ya. emas tapi boleh kali. Nabung emas boleh ya, nanti kalau saat kepepet misalnya dijual. Sekarang lagi banyak tuh antam-antam. Iya. Terus terus katanya. Iya, betul. Makanya banyak berebut emas ya. Terus kecantikan yang diutamakan adalah roh yang lemah lembut dan tentram. Ini nasihat untuk istri. Udah diatur dalam kitab suci. Betulnya kalau kita mau baca ini komplit banget. Kalau nasihat untuk suami ya memang harus bijak sama istrinya, karena istri kan dianggap kaum yang lemah. Jadi mesti bijak. Ini di ayat 7 ya, 1 Petrus 3 ayat 7. Terus nggak boleh nindas lah istilahnya. Kan orang bijak kan nggak boleh menindas kan, nggak boleh semena-mena. Menghormati istri sebagai pribadi yang berharga. Terus jadi ingatin bahwa istri ini kan teman pewaris dari Tuhan ya, yang dikirim sebagai penolong. Jadi disuruh diingatkan. Terus sama doa suami akan terhalang kalau memperlakukan istri secara tidak baik. Itu disebut juga juga ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Saya baca ini kalau ini nih mungkin supaya suami-suami dengar ya. Harus memperlakukan istri dengan baik. Ibu-ibu yang dengar juga ngomong ke suaminya. Iya, ibu-ibu yang dengar merasa terzolimi bisa ngomong ya. Nah, saya bacain 1 Petrus 3 ayat 7 saja ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Iya. Jadi suami mau sukses, perlakukanlah istri dengan baik. Itu kalau nggak salah di kebudayaan Tiongkok lama itu juga ada kata-kata kayak gitu loh. Kalau mau sukses, istri itu harus jadi ratu. Gitu. Diratukan. Mari kita nanti sampaikan ke suami-suami. Iya, betul. Nah, tapi istri-istri jangan seneng dulu gitu ya istilahnya. Wah, ini buat bahan nih ya untuk senjata nih untuk iniin suami kita gitu ya. Tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya. Jangan seneng dulu, nanti kita bilang tuh kemarin denger di obrolan ibu-ibu ya. Kamu kalau doanya nggak berterhalang, perlakukan saya baik-baik, nanti manfaatin. Jangan begitu juga gitu ya istilahnya. Tapi ada juga nih untuk istri-istri. Gimana kalau ngehadapin suami yang keras? Ya. Yang misalnya selingkuh gitu ya. Iya kan disuruhnya taat, tapi kita taat ke orang yang nggak bener gitu. Iya, suaminya nggak bener gitu, gimana ya gitu ya. Nah ini juga kitab suci juga ngatur loh, juga memberitahukan caranya. Kita lihat dulu ya gimana menghadapi tingkah laku suami yang nggak bener, terus udah gitu selingkuh lagi. Aduh, bertubi-tubi ya. Kita baca dulu 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Ya, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Susah ya? Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi suami kita bisa dimenangkan nggak? Bisa. Ya, suami yang nggak benar, suami yang selingkuh, bisa dimenangkan nggak? Bisa. Lewat apa? Ini, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Istrinya harus hidup apa? Saleh dulu. Jadi yang berubah siapa dulu di sini? Istrinya. Kalau di ayat ini. Langsung nggak adil. Kalau yang nggak bener yang mana ya? Yang bener yang mana? Disuruh bener yang mana gitu ya? Iya. Tapi bener, mungkin ada kejadian beberapa tahun yang lalu, ipar saya cerita. Jadi ada kenalan dia, suaminya selingkuh.
terus kan pergi gitu kan. Bertahun-tahun itu kembali suami dalam keadaan sakit, biasa kan gitu ya. Istrinya terima loh Bu. Masih terima, masih mengasihi. Diurusin sampai meninggal. Nah teman-teman yang tahu kan, loh kok begitu sih, ngapain gitu-gitu kan. Orangnya samping-sampingnya kan gitu kan. Gak adil Iya, gitu. gitu. Iya, makanya ini kan firman Tuhan. Saya juga punya teman seperti ini gitu ya, istilahnya. Teman saya ini suaminya selingkuh gara-gara pas reuni ketemulah dengan cinta lama belum kelar. CLBK. CLBK gitu ya. Dan akhirnya mereka menjalin hubungan lagi, bahkan suaminya itu sampai nggak pulang. Jadi mereka menjalin bisnis berdua gitu ya, terus sering pergi keluar kota sampai nggak pulang. Terus karena si istri ini dalam keadaan kondisi sedih, panik gitu ya, dia udah nggak merawat diri, udah kumel, kucel gitu, mata bengkak gitu ya, nangis melulu gitu kan. Ada anak Bu? Ada anak 1. Terus udah gitu kan di gereja kita ini kan nggak tahu mesti kemana konseling. Kita kan taunya konseling ke pastor. Tapi kan pastor kasihan loh. Pastor cuma 2 di paroki melayani berapa ribu umat gitu ya. Ya istilahnya, dan istilahnya nggak tahu mesti kemana. Seandainya gereja-gereja punya konseling pastoral dan diumumkan ke umat, jika ada yang punya masalah berat bisa pergi ke konseling, misalnya seksi keluarga ada konselornya, ada jadwal konseling gitu ya, hari apa sampai jam berapa, nah kan mereka akan mencari ke sana dan akan konseling ke sana. Jadi kayak teman saya ini akhirnya karena cari dulu bantuan itu ya, akhirnya ke temennya, yang temennya akhirnya bawa dia ke orang pinter. Nah terus ke orang pinter apa aja diturutin tuh, orang pinter suruh minta ayam hitam lah, apa segala macam lah diturutin lah pokoknya ya. Terus saya setelah hampir 1 tahun nggak berhasil, saya tanya, itu berhasil nggak kamu pakai orang pinter? Nggak berhasil, dia bilang. Ketemu saya kan akhirnya. Terus saya bilang berarti orangnya kurang pinter. Harus cari lebih pinter lagi. Orang pinternya masih kurang jenius. Kurang pinter, saya bilang gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang, kamu kalau mau suamimu balik, kamu harus firman Tuhan. Kamu harus ubah diri kamu harus belajar firman Tuhan. Akhirnya dia berlutut ya. Keluaran 14 ayat 14 bilang apa? Tuhan yang akan berperang untuk kamu, kamu diam saja. Diam saja itu bukan berarti nothing to do, tapi kita fight dengan doa, fight dengan merubah diri kita. Merubah diri makin baik. Iya, kalau suami dimarahin terus, kita kesel kan, namanya suami selingkuh, mana ada yang nggak kesel. Masa kan kita nyap-nyap istilahnya, ngoceh, marah gitu ya. Dia nggak bakal pulang. Nggak bakal sadar. Makanya kan di ayat 4 kan bilang nih, 1 Petrus 3 ayat 4, perhiasanmu adalah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi roh kita ini mesti lemah lembut. Kita mesti membawa ketentraman walaupun si suami sedang selingkuh. Susah sekali. Iya. Ya. Nah, saya konselingin teman saya ini, saya minta dia belajar firman Tuhan, saya minta dia ikut PA gitu ya istilahnya. Pokoknya mengandalkan Tuhan sekali gitu ya. Ya memang nggak langsung ya suaminya balik. Butuh waktu, 3 tahun kemudian baru yang perempuannya itu ngelepasin suaminya. Dan akhirnya ya balik lagi mereka. Puji Tuhan. Iya. Perjuangan 3 tahun tapi Gyo. Iya, itu hari-harinya itu penuh perjuangan, penuh air mata. Ya, dan puji Tuhan dia mulai ditemani teman-teman rohani yang menguatkan dia. Jangan teman yang kompor. Iya, laki kayak begitu ya. Udah ceraiin aja gitu kan, kompor ya. Kadang-kadang orang tua loh. Ya, keluarga maksudnya. Udah kalau kayak gitu cerai aja gitu. Masukannya malah dengerinnya yang ke arah itu ya. Iya. Tapi berarti kalau mengandalkan Tuhan itu jadi kuat ya Bu ya, 3 tahun bisa dia dimenangkan. Iya. Karena ada kata-kata ini di 1 Korintus 7 ayat 16, dia bilang begini. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi kalau misalnya ada suami yang lagi ngaco, atau istri yang juga ngaco juga istilahnya gitu ya, istilah bahasa saya gitu ya. Ya kita harus nyelamatin, dia kan milik kita. Kita udah dipercayakan Tuhan jadi pasangannya. Jadi kita harus apa?
ya harus bantu nyelamatin dia yang lagi tersesat. Dia kan bagaikan domba yang sedang tersesat. Tuhan aja cari kok domba tersesat. Tahu nggak? Gitu. Wah, itu berarti dari istrinya sendiri juga harus memahami juga ya Bu Linda ya, harus ngerti juga ya. Makanya ayat-ayat ini apa sebenarnya yang Tuhan mau gitu. Iya betul, makanya nanti ada tipsnya. Langsung. Kalau ada tips. Iya, jadi ingat ya kalau udah menikah gitu ya, apapun karakter suami kita, keberadaannya dia, kalau udah kecebur ke kolam, namanya udah menikah kan berarti kita udah kecebur ya ke kolam gitu ya, kita harus berenang. Supaya apa? Supaya kita nggak tenggelam, kita bisa selamatkan pernikahan kita. Nasi udah jadi bubur, buburnya harus diapain? Ya dimakan, kasih kecap, ya kasih cakwe, makan supaya ditelennya enak gitu ya. Masih ketelan. Ya biar ketelan gitu ya. Nah, gimana cara membangun kembali relasi suami istri supaya home sweet home? Ya, ada 3 tipsnya ya. Yang pertama tipsnya perkataan Kristus diam di dalam kita. Perkataan Kristus diam di dalam kita. Saya ambil dari ayat di Kolose 3 ayat 16 bagian A-nya ya. Jadi hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi perkataan Kristus itu harus diam di dalam diri kita. Jadi kalau perkataan Kristus, firman Tuhan itu masuk ke dalam diri kita, ini mindset diubah. Jadi ingat, inputnya positif, outputnya juga pasti positif. Kalau inputnya negatif, yang kita dengar negatif, perkataan orang-orang, nasihat-nasihat yang negatif, kan banyak tuh kayak tadi Wina bilang, orang tua kadang ikut campur. Udah, cerai aja punya suami kayak gitu, ceraiin aja punya istri kayak begitu gitu ya. Nah kalau inputnya negatif, pasti outputnya, tindakan kita, mulut kita, apapun itu juga negatif. Makanya kenapa harus isi sama firman Tuhan, supaya inputnya positif. Maka tindakan kita juga pasti akan positif. Jadi harus sering-sering baca firman Tuhan gitu ya Bu ya. Ini ada satu firman Tuhan yang mungkin bisa jadi pegangan ya. Pengkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa kamu, janganlah meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi kalau kita lagi emosi, ini jangan sampai emosi yang ada di dalam ini keluar. Itu maksudnya tidak meninggalkan tempatmu. Kenapa? Karena ketika kita belajar untuk sabar, kita mencegah kesalahan besar. Banyak orang nggak sabar, terus ngomong cerai, betul nggak? Lagi marah, lagi emosi, langsung ngomong apa? Cerai, kita cerai aja. Terus langsung diiyain. Udah, iya. Karena kan kadang reaktif gitu ya, lebih bereaksi terlebih dahulu gitu kan, nggak banyak mikir apa gitu. Makanya kenapa mesti ada input yang positif. Kalau sering baca firman Tuhan kan tahu, ada ayat ini loh, udah diingetin loh istilahnya. Kalau nggak pernah baca kitab suci gimana? Kitab suci rata-rata udah masih halus gitu ya. Kalau nggak kayak saya udah begini nih ya. Masih kalau saya mah udah berantakan gitu ya. Nah kalau yang ini kan masih licin-licin, dibuka aja susah gitu ya. Dibaca. Ini bagus banget gitu ya istilahnya. Ikutlah kegiatan-kegiatan pendalaman Alkitab, persekutuan doa, apapun itu kegiatan rohani. Sekarang juga banyak dari YouTube ya, kita bisa lihat sambil masak, sambil ngerjakan kerjaan kita di rumah, apapun lah kerjaan, kan bisa tetap dengar ya Bu ya. Jadi ya untuk menambah perkataan Kristus diam dalam diri kita ya Bu Linda ya. Iya betul. Kalau nggak pegangan kita apa? Nggak ada. Iya, kalau nggak kuat 3 tahun melihat yang tadi itu ini kan. Ini 3 tahun mending ya. Kalau misalnya Bapak Ibu atau saudara-saudari yang ada di sini pernah nonton kesaksiannya Robi Sugara, aktor zaman dulu, itu juga kan selingkuhnya lebih parah lagi, 10 tahun lebih. Dia dia meninggalkan istrinya yang waktu itu punya 7 anak, anak paling besar 11 tahun, anak yang paling kecil baru 9 bulan. Waduh, masih kecil-kecil sekali. Gitu. Dia lari dengan wanita teman rekan bisnisnya gitu ya, dan akhirnya istrinya ini ya perkataan Kristus diam di dalam diri dia, dia fight, dia doain terus sampai suaminya kembali.
Iya. Iya, nanti kisahnya nonton sendiri ya, di YouTube banyak gitu ya. Belajar dari situ ya ibu-ibu yang sedang bergumul. Karena pergumulan atau permasalahan di pernikahan itu kan bisa dibilang 1001 ya, mulai dari kecil sampai besar, sampai termasuk juga seperti keluarga yang diberi anak-anak yang spesial gitu ya Bu Linda. Itu kan anak spesial kan juga bertahun-tahun, belasan puluhan tahun ya. Kalau tidak ada perkataan Kristus gimana bisa sabar? Gitu, masa anak itu mesti ditaruh di tempat panti gitu ya, kita tidak mau ya kan istilahnya, kita doa-doa minta anak istilahnya, gitu kan. Nah itu yang pertama ya. Nah yang kedua, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini yang kedua, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ini saya ambil dari Kolose 3 ayat 14. Kata-katanya sama ya. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tadi kan Wina bilang ya di awal-awal ya kita pilih-pilih sendiri itu pasangan kita. Betul gak sih? Yeah. Kita kan menikah karena cinta. Memangnya dipaksa. Dengan kesadaran sendiri juga ya. Iya kan? Kita kan gak dipaksa. Bukan zaman Siti Nurbaya. Betul gak? Cuman ada cerita satu gini Bu, kan harus mengenakan kasih gitu ya. Jadi kita harus memberikan kasih gitu. Cuman dia kasusnya waktu kecil, luka batin lagi nih yang kayak Gio pernah ngomong. Jadi kayaknya nggak pernah dapat kasih atau gimana. Jadi dia nggak tahu tuh bagaimana terbentuknya kayak gitu. Bagaimana harus mengasihi gitu. Kayak apa sih mengasihi itu gitu. Iya, itu menarik juga Bu Linda. Gimana katanya orang-orang yang masih membawa luka masa lalu. Iya, makanya kenapa kalau misalnya mau menikah sebetulnya sebaiknya ada konseling pribadi sebelum menikah. Supaya bisa dibereskan dulu luka-luka batinnya. Ini kan sangkut pautnya sama yang lagi trennya, kita bilangnya inner child. Nah, inner child ini kan luka dari masa kecil yang akhirnya terbawa kalau tidak dibereskan. Karena kan orang berpikir, saya nggak ada luka kok, saya nggak ada luka kok. Kayaknya gitu. biasa-biasa aja gitu, kerja ya bisa kerja gitu. Bertemannya bisa berteman. Tapi nanti kelihatan dari relasi ketika dia menikah gitu. Nah, jadi kenapa memang harus dibereskan dulu sebelum menikah supaya tidak membawa masa lalu ke pernikahan. Itu ada pengajarannya sendiri tentang inner child, jangan sampai merusak pernikahan gitu. Nah, terus dan bahasa cinta itu juga harus kita ngerti. Karena bahasa cinta itu ternyata akumulasi dari kehidupan kita masa kecil. Misalnya saya, bahasa cinta saya waktu. Jadi suami mesti banyak temenin saya gitu ya waktu. Kenapa? Karena waktu kecil saya banyak ditinggal sama orang tua saya. Dua-duanya sibuk dagang gitu istilahnya. Jadi saya selalu ditinggal sama pembantu. Nah, jadi kan istilahnya bahasa bahasa cinta saya itu waktu. Jadi itu sesuatu yang dirindukan sebenarnya gitu ya. Gitu. Kalau suami saya servis atau act of service. Jadi baik dia melayani atau dia dilayani. Karena dia tidak mendapatkan itu waktu masih kecil. Sendiri-sendiri istilahnya segala macam gitu. Nah, jadi itu yang jadi suami saya tuh seneng kalau saya masakin buat dia gitu ya. Seneng kalau saya ngasih bawain makanan ke dia gitu ya. Sampai orang bilang, kan dia punya tangan, punya kaki, kenapa sih nggak ambil sendiri gitu ya. Karena saya mengerti bahasa cinta dia tuh servis, dilayanin gitu ya. Udah saya ambilin makanan nggak susah kok gitu kan istilahnya. Tapi dia juga punya bahasa cinta yang karena servis ya, dia juga melayani. Kalau saya lagi sibuk kerja gitu ya, dia yang ambilin saya makanan, saya tidur diselimutin sama dia, kan dia servis juga gitu. Jadi itu bahasa cintanya dia. Jadi kita harus memahami bahasa cinta pasangan itu dari inner child-nya. Jadi connect lagi ke yang tadi Ibu bilang bibit bobot bebet ya. Kita mesti tahu juga itu dulunya kayak apa. Pengasuhan ortunya. Nah kalau itunya calon pasangannya dari luar kota atau luar negeri kita nggak tahu keluarganya kayak apa. Kirim ini mata-mata detektif. Saya juga suami saya kan orang Belanda. Saya pacaran long distance 3,5 tahun. Terus menikah saya nggak langsung kumpul ya. Pokoknya adalah nanti pergumulannya gitu ya. Nah tapi setelah pas kumpul ini baru saya mencoba mempelajari dia gitu.
Jadi ya kalaupun itu ya nggak ada kata terlambat untuk Iya. tetap belajar memahami belajar. Jadi ya harus itu ya. Nggak ada manusia yang sempurna ya, Iya, istilahnya. Nah, karena Kata Bapak Paus juga ya nggak ada yang coba sempurna. yang Bapak Paus coba. Oh iya, Kayaknya iya. ada tipsnya deh. Ada ini pesan Bapak Paus untuk keluarga katanya. Atau di terakhir aja ya pesannya ya. Boleh Boleh ya. boleh. Tips Ada yang tips ketiga, lagi. tips yang terakhir ya. Tips yang terakhir, sabarlah dan mengampuni. Yang ketiga ya. Jadi supaya home sweet home, sabarlah dan mengampuni. Ini saya ambil dari ayat 13 dari Kolose 3 ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kalau kita ada kasih yang mengikat dan menyempurnakan, di dalam kasih itu pasti kita mau berkorban. Tuhan aja mengasihi kita sampai berkorban, betul ya? Jadi kalau kita benar-benar mengasihi, ya pasti kita mau berkorban. Mau mengabdikan diri tadi Ya, itu mengabdikan diri tadi, ya sabar. Cuma kan kita masih ada Mengampuni. egonya ya, Bu Linda, susah loh. Balik lagi, dua jadi satu. Iya. Jadi egonya ini harus dilepas dua-duanya. Jadi Coba kan satu. masa harus saya terus yang sabar gitu ya. Iya. Dua jadi satu, ingat ya, dua jadi satu, bukan dua tetap dua. Kalau dua tetap dua, egonya berdiri masing-masing, nggak akan bisa harmonis. Gitu. Ya. harus merasa kalaupun tidak adil, merasa kayak ya udah ini harus mengabdikan. Ya udah, balik lagi ke Iya. janji pernikahan Jadi sama ayat. Iya, diam sabar ngalah, aduh nggak enak banget ya. Nah, saya pernah ada dikasih video di WA ya. Ini tentang satu orang, jadi orang India menikah dengan orang Chinese. Ini orang Singapura, jadi kirim video gitu. Pada saat di rumah duka, istrinya ini kesaksian tentang suaminya. Tapi dia kesaksiannya tuh agak lucu, tapi di belakangnya sedih gitu ya. Dia bilang, suaminya ini dia suka kesel sama suaminya. Kenapa? Karena kalau tidur itu ngorok gitu ya. Ngoroknya kenceng. Kayak kereta api. Gitu ya. Jadi dia peragain sampai semua orang-orang yang ada di rumah duka itu ketawa gitu kan. Jadi dia suka kesel gitu, suka marah gitu sama suaminya. Aduh, kenapa sih kamu ngorok mulu, ke dokter kayak apa segala macam gitu ya. Pokoknya dia ngoceh gitu ya. Tapi ketika suaminya meninggal, dia kehilangan. Gak ada lagi suara ngorok yang dia dengar. Dia merindukan suara ngorok itu. Ternyata suami yang ngorok itu menandakan suaminya itu masih hidup. Masih. Semua nangis, semua yang datang saat itu. Jadi gak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki relasi, untuk kita menyelamatkan pernikahan kita gitu ya, memenangkan suami kita. Tinggal bagiannya adalah tunduk bagiannya kita. Perubahan di dalam rumah tangga kita, pemulihan di dalam keluarga kita, itu urusannya Tuhan. Bagiannya Tuhan. Jadi tunduk bagiannya kita. Perubahan dalam diri pasangan kita, pemulihan Tuhan dalam yang tentukan. rumah tangga kita, itu bagiannya Tuhan. Itu tips dari saya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan Iya, yang betul. tipsnya pesan dari Pesan dari Pak Paus. Paus Fransiskus. Oke. Ini ada 10. Saya baca 5, nanti Q baca 5 ya, Q ya. Iya. Yang pertama adalah sesibuk apapun, setiap orang harus menyediakan waktu untuk pasangannya. Nah, ini. Lalu yang kedua, harus meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah dan kata hati pasangan dan anak-anak. Kadang mereka tidak membutuhkan solusi, hanya butuh perhatian dan pendengar. Ini saya ingat yang dulu di episode yang dengan anak, kalau nggak salah Ibu pernah bilang juga, Jadi pendengar yang baik. jangan cepat ngasih Jangan nasihat, cepat menjudge. dengerin aja gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah pasangan bukanlah orang yang sempurna. Oleh karena itu harus menerima pasangan apa adanya dalam hidup keseharian. Betul. Kita- Apa adanya, bukan ada apanya ya. Apa adanya. Ya kita aja juga nggak sempurna ya Bu ya. Jangan nuntut untuk berubah gitu ya. Yang keempat, hendaknya jangan memendam amarah karena suatu ketika amarah tersebut tak akan tertahankan lagi. Itu yang tadi Ibu bilang ya, sampai terus ngomong cerai gitu. Wah, nggak Harus- tertahankan nanti. Harus baik komunikasinya, terus terang gitu ya. Yang kelima, ada 3 kata penting yaitu terima kasih, tolong, dan maaf. Meminta tolong merupakan bentuk merendahkan diri dari yang bersangkutan, dari yang ngomong ya. Untuk meminta maaf hendaknya seperti yang diajarkan Yesus, yaitu memberi maaf sebanyak mungkin. Itu
7 kali 77. 70 kali 7 kali. Silakan. Oke, kita lanjutkan Yang pesan keenam. dari Bapak Paus untuk keluarga. Mm-mm. Yang keenam adalah hendaknya pasangan saling menjaga kepercayaan karena satu kebohongan akan memicu kebohongan lain. Lalu yang ketujuh, hendaknya cinta diperjuangkan karena tidak ada cinta yang sempurna. Cinta harus diperjuangkan dan bila perlu minta bantuan Tuhan. Wah, karena kita manusia terbatas ya, Bu Betul, Linda ya. betul. Ini ada kalau saya ingat Harus teman saya tuh dia diperjuangkan. bilang setiap 1 bulan sekali atau gitu mesti tuh sendiri nonton berdua sama suaminya. Ya, dating Anak-anaknya ditinggal. harus Mm-mm. ya mengembalikan romantisme ya. Mm-mm. Oke, lalu yang kedelapan, pasangan boleh berbeda pendapat tetapi jangan saling menyakiti hati. Berbeda pendapat adalah normal karena antara pria dan wanita juga berbeda. Dan yang kesembilan, pasangan selalu membuka wawasan agar bisa berpikir luas. Jadi jangan keras kepala, begitu maunya pandangan dia terus yang benar ya. Kesepuluh, yang terakhir, hendaknya pasangan saling memberi karena memberi adalah bentuk perhatian. Iya, Ya, balik lagi itu semua tadi. apa yang dikatakan Paus itu pengabdian ya semuanya. Oke, Bu Linda mungkin sebelum kita menutup acara ada kesimpulan apakah atau mungkin pesan sedikit? Pesan buat sahabat obrolan ibu-ibu. Ya. Iya, yang seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kita tidak akan mampu berjuang sendirian. Ingat, pasti ada Tuhan selalu beserta kita. Itu yang kita harus ingat. Makanya kenapa kalau kita lagi mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan mencari pertolongan lewat manusia yang kadang dia tidak bisa memberikan nasihat yang baik. Carilah konselor yang memang yang Tuhan sudah kirim buat kita, konselor yang rohani lah istilahnya begitu ya, jangan yang rohana gitu ya. Jadi supaya dia bisa memberikan tips-tips firman Tuhan yang baik untuk menguatkan kita. Jadi ingat perkataan Tuhan harus selalu diam di dalam diri kita. Kita juga harus selalu pakai kasih karena kita pilih pasangan hidup kita itu dengan cinta. Bukan karena paksaan. Jadi tetaplah terus mencintai dia seumur hidup kita, ya. Karena itulah yang bisa mengikat dan mempersatukan. Dan kita harus fight ya untuk memenangkan suami kita dengan cara apa? Sabar dan mengampuni. Kalau kita fightnya pakai perkataan, itu susah. Kalau pakai perkataan nanti tambah ngilang gitu ya, tambah berantakan rumah tangga. Jadi dengan sabar dan mengampuni dan percaya tunduk bagian kita yang ubah diri kita dulu, maka bagiannya Tuhan adalah merubah pasangan kita dan memulihkan rumah tangga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan semoga tercipta home sweet home. Home sweet home. Amin. Baik, kita mau tutup dengan doa. Ya, boleh ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang maha baik, tidak ada satupun masalah kami yang tidak Engkau perhatikan. Karena Engkau ada di mana-mana, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap pasangan suami istri yang saat ini sedang dalam pergumulan, yang pernikahannya sedang di ujung tanduk, yang pernikahannya sedang dalam permasalahan yang berat. Bapa dalam surga, kiranya Engkau menjamah suami istri yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau kuatkan hati mereka. Biarlah mereka selalu memandang wajah-Mu. Dan biarlah mereka dekat kepadamu Tuhan. Dan Kau berikan mereka kasih yang terus mengalir dalam hidup mereka. Sehingga mereka mampu mengasihi pasangan mereka yang saat ini mungkin sedang tersesat. Seperti Yesus mencari domba yang tersesat. Demikianlah para istri maupun para suami. Mereka berjuang untuk menyelamatkan pasangan hidup mereka. Supaya kembali lagi kepada keluarga, kembali lagi kepada Tuhan, dan kembali lagi menjadi orang yang benar. Biarlah Tuhan mereka bisa sabar, bisa terus mengampuni. Biarlah firman Tuhan boleh selalu hidup di dalam keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah iman mereka selalu, kuatkanlah hati mereka selalu, dan biarlah Engkau membukakan jalan keluar untuk setiap pergumulan hidup anak-anak-Mu. Karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak diceraikan oleh manusia. Biarlah mereka bisa saling mengabdikan diri sampai waktu mereka menutup mata.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu doanya Bu Linda. Sama. Semoga kita dan juga sahabat obrolan ibu-ibu terus berjuang ya untuk saling mengabdi dalam Ya. pernikahan kita. Tadi juga Bu Linda sudah kasih tips juga untuk yang masih pacaran, bagaimana kelak nanti bisa membentuk sebuah home sweet home. Kita Ya. nanti jumpa lagi di edisi yang mendatang dengan rekan kami, Fanny dan Audrey. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.